Tapi manusia saudara diberikan Tuhan kehendak. Ini bukti Tuhan begitu cinta, begitu sayang sama saudara. Amin. Dan karena manifestasi kasih sayang Tuhan itu, dia juga tidak memaksakan. Ada rencana keselamatan, ada rencana kemuliaan, tapi dia berikan pilihan kepada kita. Lewat firman ini dia katakan, aku menghadapkan. Aku kasih dua pilihan. Betul ya? Kalau kau dengar suaraku, kalau kau lakukan perintahku, kau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak melakukan suaraku, perintahku, dan tidak mau dengar-dengaran, bahkan engkau mengikuti Allah lain, engkau dapat kutuk. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Dalam pemberitaan firman-Mu Engkau akan mengajari kami. Aku berdoa Tuhan, urapi hati dan pikiran kami semua, untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Tutup bungkus kami semua, tutup bungkus semua alat-alat yang kami pakai, untuk kami bisa diberkati oleh Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, hanya untuk bisa memberitakan firman-Mu saja. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin. Baik, salam. Puji Tuhan, merdeka. Luar biasa. Baik saudara, apakah slide-nya bisa? Baik, sambil dipersiapkan. Karena ini slide penting sekali, karena yang kita bahas hari ini banyak. Baik, mari buka Alkitab saudara dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Hari ini saya akan membawa saudara untuk belajar sama-sama firman Tuhan tentang kutuk. Nah, ini penting sekali saudara, supaya terlebih di hari kemerdekaan ini kita benar-benar merdeka ya. Orang Kristen benar-benar merdeka, tidak lagi ada di bawah hukum perhambaan ya. Ada firmannya dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai ayat 28, itu salah ketik, 26 sampai 18 itu. Salah ya, 26 sampai 28. Saya bacakan buat saudara, atau kita baca bersama karena cuma 2 ayat. Ayat 26 sampai 28 ada di slide. 1, 2 ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang menjadikan kita seperti remote. Saudara tahu remote? Dia pencet RCTI, betul ya? Dia pencet Metro TV. Tidak saudara. Karena memang dari semula Tuhan menciptakan kita itu benar-benar seperti Dia. Proses penciptaan itu benar-benar Tuhan ciptakan satu ciptaan baru yang seperti Tuhan. Yang jadi seperti remote itu, yang benar-benar dikontrol itu matahari, bulan, bintang, alam semesta yang hebat itu benar-benar dikontrol. Makanya sampai hari ini matahari tidak jatuh toh. Tapi dia tidak bisa kemana-mana, di situ-situ aja dia. Betul nggak? Bintang tidak kemana-mana, di situ-situ aja. Paling kalau jatuh ya jadilah bintang jatuh, meteor dan segala macam. Tapi manusia saudara diberikan Tuhan kehendak. Ini bukti Tuhan begitu cinta, begitu sayang sama saudara. Amin. Dan karena manifestasi kasih sayang Tuhan itu, dia juga tidak memaksakan. Ada rencana keselamatan, ada rencana kemuliaan, tapi dia berikan pilihan kepada kita. Lewat firman ini dia katakan, aku menghadapkan. Aku kasih dua pilihan. Betul ya? Kalau kau dengar suaraku, kalau kau lakukan perintahku, kau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak melakukan suaraku, perintahku, dan tidak mau dengar-dengaran, bahkan engkau mengikuti Allah lain, engkau dapat kutuk. Jadi ternyata rahasia diberkati saudara dari firman Tuhan ini, bukan karena buat A, buat B, buat C, bukan.
Rahasia diberkati bagi kita orang yang percaya Yesus adalah apa? Dengar suara Tuhan dan lakukan. Dan kutuk itu bukan karena nanti saudara bikin dosa A, dosa B, dosa C. Setiap dosa ada hukumannya. Ingat baik, setiap dosa ada hukumannya. Tetapi kutuk datang gara-gara apa? Tidak mau dengar suara Tuhan dan memilih mengikuti Allah lain. Ini harus saudara perhatikan baik-baik. Saudara mau tafsir bagaimanapun, Alkitab bilang begitu. Semua dosa ada hukumnya. Jangankan Tuhan kasih hukum, pemerintah saja kasih hukum. Betul enggak? Saudara mencuri ya saudara ditangkap, dibikin malu. Betul enggak? Saudara korupsi ya saudara ditangkap. Nah, jangan saudara pikir kalau hukum dunia sudah bekerja lalu Tuhan tidak hukum lagi. Hukuman ada. Tapi kasih karunia ada. Pengampunan juga ada. Jadi kita harus paham dulu supaya orang Kristen benar-benar merdeka saudara. Nah, jadi seperti lagu zaman dulu, saya masih SMP SMA dulu ya. Ada lagu Ari Wibowo, tapi bukan Ari Wibowo yang artis ini ya. Ari Wibowo itu saya ingat yang pakai topi. Madu di tangan kananmu, tahu ya? Racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, jadi dunia tidak tahu, Ari Wibowo tidak tahu dia. Tapi Tuhan kasih tahu. Sebelah kanan berkat, sebelah kiri kutuk, pilih mana? Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan manusia saudara, entah kenapa manusia ini susah sekali percaya Tuhan. Tanpa mereka sadari manusia lebih banyak memilih kutuk saudara. Manusia lebih banyak memilih mengikuti Allah lain. Amin. Ini saudara, nah coba next slide selanjutnya. Ini saya ada buat tiga slide ayat banyak sekali. Nanti saudara baca di rumah. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Saya akan bacakan jelas sedikit-sedikit. Jika engkau tidak dengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Jadi di sini saudara sengaja saya kasih merah. Dengar dan tidak melakukan dengan setia. Jadi melakukan itu bukan hari ini lakukan, besok tidak. Hari ini lakukan, besok tidak. Tidak saudara. Tapi melakukan dengan apa saudara? Setia. Setia ini penting saudara. Setia ini artinya saudara ya terus menerus, continue. Keadaan lagi baik, lakukan. Keadaan tidak baik, lakukan. Jangan keadaan baik, saudara lakukan. Keadaan tidak baik, saudara marah-marah sama Tuhan. Nah ini yang penyakit orang Kristen. Kalau semuanya baik-baik, oh I love you Lord. Tapi begitu ada masalah sedikit, tidak ada itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Janji. Betul kan? Tidak boleh, soalnya ini firman Tuhan ya. Jika engkau tidak mendengarkan. Jadi kalau ada orang Kristen dia tidak dengar dan tidak melakukan dengan setia. Ini firmannya saudara. Maka segala kutuk ini ngeri loh. Ya, saya bacakan dulu sedikit. Kutuk apa yang datang? Mencapai. Saudara tahu mencapai? Tahu mencapai? Mencapai itu artinya pasti. Pasti sampai. Kami dalam pelayanan menemukan terlalu banyak saudara. Tadi malam saudara saya melayani satu keluarga. Ya. Dari siang ada pelayanan, malam doain orang lagi. Semuanya kutuk, udah kerja baik-baik, kerja keras, sungguh-sungguh, bangun pagi, tidur pagi. Coba bayangkan apa yang kurang. Kita ini saudara bangun siang, terus tidurnya setiap saat kalau ngantuk. Ini saudara bangun pagi, tidur pagi. Capek sekali, sehari paling tidur 2-3 jam untuk cari apa tuh? Cari cuan ya, cari berkat tapi nggak dapat. Ternyata saudara gara-gara ada masalah, pas dicek ketahuan ada kutuknya. Kita lihat. Nah, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Ini bicara kutuk tempat tinggal. Jangan saudara pikir, aku usaha di desa nggak berhasil. Harus ke kota. Kalau kutuk sudah datang, saudara mau di desa, mau di kota, dia kejar engkau. Halo? Kemudian, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Itu bicara kutuk berkat makanan. Bakul dan adonan itu adalah tempat penyimpanan untuk makan. Kalau tempat makan saja terkutuk, apalagi tempat penyimpanan yang lain. Artinya makan saja susah, apalagi untuk simpan. Ini artinya kutuk yang istrinya paling esensial ini. Apalagi terkutuk buah kandungan hasil bumimu, lembu sapimu. Ini gara-gara kita sampai ke ternak kena kutuk. Ini bicara kalau zaman dulu orang kerjanya berladang, betul ya? Nah, jadi terkutuk itu. Jadi apa yang dia kerjakan ketika berhasil, ketika berbuah, buahnya tidak bisa dinikmati. Bayangkan saudara, bisa sih berbuah tapi tidak bisa dinikmati karena terkutuk.
Apalagi terkutuk engkau pada waktu masuk dan terkutuk waktu keluar. Ini bicara kutuk perjalanan. Saudara pergi mengadakan perjalanan tidak diberkati. Ada masalah. Masuk ke satu tempat tidak diberkati, keluar dari satu tempat tidak diberkati. Ini kutuk perjalanan. Terkutuk engkau, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran di antaramu dalam segala usaha. Ini bicara kutuk usaha. Buat apa saja ada kekacauan, huru-hara. Ngeri enggak saudara? Orang mau usahanya tenang-tenang, ini huru-hara. Repot. Apalagi? Yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa. Ngeri sekali. Sampai punah dan binasa, ini firman Tuhan bilang, bukan saya. Karena apa? Karena jahat perbuatanmu. Jadi ternyata ketika ada orang-orang yang menyimpang kepada Allah lain, Tuhan katakan jahat perbuatanmu. Kalau sampai Tuhan bilang jahat, berarti Tuhan itu karena sedih. Karena Tuhan itu sedih dan marah. Kenapa sih kalian pilih kutuk? Kan begitu. Ya, jahat perbuatanmu. Apalagi? Sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan dengan mengikuti yang lain, itu kata Tuhan jahat. Tuhan melekatkan penyakit sampar. Ngeri. Ini kutuk penyakit. Dan saudara baca banyak sekali. Next. Lewati saja. Ini kalau saya baca satu-satu nanti kita 3 jam gak selesai. Banyak sekali kutuknya. Ada kutuk perkawinan. Semua kutuk ini saudara baca. Saya minta saudara pulang ke rumah saudara baca. Ini ada semuanya. Coba yang paling bawah ini. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara yang jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu. Bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Artinya sekujur tubuh. Ini penyakit yang aneh-aneh. Covid mah belum apa-apa saudara. Betul ya? Covid mah masih kecil. Kalau udah penyakit dari Tuhan ini repot. Next. Nah, kita langsung ke bawah yang saya merahi. Solet yang saya kasih merah ini. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu. Memburu engkau. Tahu memburu? Pernah nonton film Memburu? Itu dikejar loh. Saudara kalau baca Alkitab coba perhatikan baik-baik. Supaya kengerian itu membuat kita mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan yang memburu kita. Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu baik, dia sayang kita. Tapi perintah ini hanya karena hukum ini saudara, keadaan itu, kutuk itu yang memburu kita. Bukan Tuhan, Tuhan mah sayang saudara. Memburu engkau dan mencapai engkau. Artinya pasti sampai. Sampai engkau punah. Sampai habis saudara. Karena engkau tidak mendengarkan. Berarti penting sekali mendengar suara Tuhan. Coba bilang temanmu, penting gak dengar suara Tuhan? Coba bilang dulu. Penting loh saudara. Orang Kristen kita di sini, saya tidak bicara yang lain. Kita di sini sudah berapa tahun? 25 tahun kita bergereja. Sudah berapa banyak firman saudara dengar? Apalagi saudara dengar YouTube, dengar radio sudah terlalu banyak. Tapi kalau masih ada yang kerjanya marah-marah sama Tuhan, ini sungguh-sungguh saudara, sungguh keterlaluan. Padahal dengar suara Tuhan itu enak loh. Tapi kadang-kadang saudara suka beralasan. Tapi kan Pak. Nah ini. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat 46. Semua itu menjadi tanda. Kita baca yuk 46. 1, 2 ya. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya berkat yang menjadi tanda dan mujizat, kutuk yang diizinkan Tuhan juga jadi tanda. Supaya apa? Orang takut akan Tuhan. Dan orang yang mau mengasihi Tuhan, dia akan terus bertumbuh. Katakan amin. Next, cepat. Ini sebenarnya kalau saya jelaskan ini panjang sekali. Tadi pagi saya ada bikin slide lagi. Karena Tuhan taruh di hati saya untuk bikin baik-baik. Nah, sebelum saudara memahami kalau bicara kutuk kan seram sekali. Saudara lihat dulu apa sebenarnya berkat dan kutuk. Nah ini kan sebelah kiri ini. Atas itu orang lagi dapat duit. Nah kalau dapat duit semua pasti senyum-senyum ya. Nah ini contoh saja ya. Saya cuma cari gambar yang mewakili. Bukan berarti berkat bicara uang ya. Tapi sudah pasti orang diberkati pasti ada uangnya. Ya gitu ya. Berkat bukan bicara uang. Tapi orang diberkati pasti ada berkatnya. Ya kita lihat. Berkat itu anugerah Tuhan. Nah dalam konteks perjanjian kehidupan kita sekarang anugerah Tuhan siapa? Tuhan Yesus harus diperjelas ya.
Kalau zaman dulu kan orang belum tahu. Sekarang itu adalah anugerah Tuhan Yesus dalam bentuk kuasa. Saudara perhatikan. Dalam bentuk kuasa atau kekuatan yang tidak nampak dan selalu menaungi orang percaya. Dalam bentuk kuasa yang tidak nampak yang selalu menaungi orang percaya. Sehingga orang itu senantiasa hidup sukses. Amin. Nah, hidup sukses apa lagi? Berhasil, sehat, bahagia, cemerlang. Memperoleh hal-hal baik dalam hidupnya. Didapat karena apa saudara? Mendengar dan melakukan firman. Jadi semua berkat itu saudara, itu ada kuasa yang menaungi kita. Menaungi itu seperti saudara di bawah payung. Atau seperti saudara di dalam rumah. Kalau saudara ada di dalam rumah, saudara diberkati. Amin. Kalau saudara ada di satu rumah kan terlindungi, betul nggak? Itu namanya menaungi. Nah biasa ada Rema cuma lagi lomba. Saya minta tolong adik anaknya Pak Opo nih. Sini sayang. Sini sebentar. Mau nggak? Oh nggak mau ya sudah. Nah saya kasih contoh misalnya ini ada berkat di depan saya. Ya. Kalau hukum dunia saudara. Makin kita kejar berkat. Berkat itu makin pergi. Nah ini berkat ya. Nah, saya kejar makin lari ya. Kejar daku. Makin lari saudara. Tapi kalau menaungi ada kuasa yang menaungi kita. Berkat itu kita lihat atau tidak kita lihat dia nempel. Nah, taruhlah di belakang saya. Saya kemanapun ada mic ini. Betul gak? Artinya saya kemanapun ada berkatnya. Jadi orang diberkati itu saudara bukan karena kerja keras. Saudara perhatikan saya. Orang tidak diberkati karena kerja keras. Kerja keras itu hukum dunia. Tidak salah. Tapi bukan kerja keras yang memberkati. Yang memberkati adalah Tuhan. Karena saya banyak menemukan orang kerja keras tapi tidak diberkati. Jadi yang memberkati itu karena apa? Dengar dan lakukan. Nah kalau orang dengar dan lakukan ditambah lagi dia kerja keras. Kira-kira berkatnya kayak apa? Nah amin. Kerja keras itu adalah sebagai bukti kita bersyukur. Jangan dibalik. Kerja keras sebagai bukti kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Kita kasih teladan sama orang tidak percaya. Lihat saya diberkati. Tapi kalau saudara tidak mendapat yang namanya naungan berkat itu. Saudara kerja keras kayak apapun gak diberkati. Tuhan itu bisa membalikkan telapak tangan. Saya terlalu banyak kesaksian mendoakan orang yang tabungannya ratusan juta. Habis. Ada orang tidak punya tabungan hidup baik-baik. Diberkati. Tapi orang punya tabungan sampai ratusan juta miliaran. Sekejap mata bisa habis. Bisa. Sampai ditanya nggak tahu Pak habis kenapa nggak tahu. Nah saudara mau nggak kayak begitu? Kan jangan. Kita masa udah nabung baik-baik betul nggak? Nabung itu tidak salah kok. Boleh kok. Saudara untuk persiapkan beli apa. Untuk anak saudara silahkan. Tapi yang menyedihkan sudah kerja baik-baik capek setengah mati. Tabung simpan baik-baik habis sekejap mata kan. Tahu begitu mendingan gak usah nabung kan. Ada habisin. Kalau ternyata yang habis siapa? Ngengat dan karat, pencuri dan segala macam. Nah itu tanda-tanda orang tidak diberkati. Jadi orang diberkati saudara, rahasianya dengar dan lakukan. Ulangan 28 ayat 1-14 tadi kita baca di atas ya. Dan Matius 6 ayat 33, saudara lihat apa katanya Matius 6. Itu harusnya ayat favorit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Itu suara Tuhan. Kalau saudara dengar, cari Tuhan, semua ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan, Tuhannya gak dicari. Jangan dibolak-balik. Tuhan bilang cari aku, cari Tuhan, semua ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Ya terserah Anda mau ditambahkan apa? Minta sama Tuhan kan? Tapi caranya apa? Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Saya punya banyak sekali kesaksian. Hanya cari Tuhan saudara. Cari Tuhan ditambahkan. Cari Tuhan ditambahkan. Kalau cari yang ditambahkan. Tidak cari Tuhan habis. Amin. Nah kemudian apa lagi? Mazmur 1 ayat 1-3. Harusnya saudara sudah hafal. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan
pencemooh. Itu ayat 1. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sukanya Taurat Tuhan. Bukan sukanya TikTok. Bukan sukanya joget-joget. Sesekali silahkan. Tapi sukanya apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Gara-gara suka direnungkan. Kalau jatuh cinta sama seseorang kan direnungkan terus ya. Pak Apo dulu waktu ketemu sama Budia pasti kan. Saya ingat khotbah Pak John waktu memberkati. Nah pasti lagi main bola Pak Apo merenungkan. Cie. Karena apa? Sudah cinta kan? Kita tidak mungkin merenungkan firman kalau tidak suka. Jadi suka dulu. Bagaimana cara latih sukanya? Makanya saya ajar anak saya. Setengah mati saudara setiap hari. Saya ajar untuk baca Alkitab. Karena nanti kalau dia sudah besar, sudah susah ngajarnya kan. Baca dulu. Belum suka kan? Belum. Nanti mungkin sukanya nanti entah umur berapa saya tidak tahu. Tapi kita harus didik. Amin. Dari dididik lalu suka. Kalau sudah suka renungkan. Coba kalau saudara suka lagi jatuh cinta sama sepeda motor baru. Nah direnungkan kan ke bawah mimpi. Wah misalnya apa motor bagus sekarang. Saya tidak tahu lagi. Nah banyaklah. Motor Honda misalnya gitu. Honda kan. Sampai istrinya kaget. Apa Honda? Karena sudah suka. Sampai ada yang tidur yang brem. Ngoroknya itu gini. Brem. Nah ini saudara. Karena terlalu direnungkan. Ini repot saudara. Jadi ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya. Orang yang ada firman. Orang yang dengar suara Tuhan. Ketika musim panas datang tidak layu daunnya. Betul enggak? Tapi orang tidak ada firman. Tidak dengar suara Tuhan. Masalah datang layu. Tapi kalau orang ada firman. Masalah tetap datang. Tapi dia tidak layu. Tidak layu. Jadi jangan saudara pikir orang percaya Tuhan dengar suara Tuhan tidak punya masalah. Salah. Masalah datang. Tapi yang percaya Tuhan dengar suara Tuhan dia tidak layu. Tapi yang tidak dengar dia layu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ayat 4, tidak demikian orang fasik bla 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 bla. Saudara baca. Jadi benar semua firman itu mengajar kita supaya apa? Cari Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi terakhir, ini saya kasih contoh bijaksana dan bodoh. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas apa? Batu. Jadi dengar, lakukan itu satu paket. Bijaksana. Lalu datanglah hujan, angin dan banjir. 3. Tetapi rumah itu tidak kenapa-napa. Kenapa? Dibangun di atas batu. Tetapi barang siapa mendengar, berarti sama-sama dengar perkataanku. Tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh. Yang membangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah apa? Sama, hujan, angin dan banjir. Lalu hebatlah kerusakannya karena dibangun di atas apa saudara? Pasir. Firman Tuhan. Nah, kalau saya bahkan berkat lagi nanti kita nggak sampai ke poin kita. Kita lihat kutuk. Ini kita pengertiannya masih dari ulangan tadi ya. Jadi kutuk itu satu kekuatan kuasa yang membayangi hidup seseorang. Sehingga orang tersebut senantiasa gagal, sial, celaka, tidak berhasil, sakit-sakitan, frustasi dan ditimpa berbagai macam perkara-perkara jahat. Kutuk itu adalah ikatan, makanya saya lihat gambarnya ya. Nah udah diikat, bisa lepas enggak? Hanya pesulap merah yang bisa lepas itu. Ya, kalau yang normal nggak bisa, Deddy Kobuser, pesulap, magician bisa. Tapi kalau normal saudara, namanya sudah terikat nggak bisa. Orang terikat berarti butuh apa saudara? Butuh bantuan. Jadi bicara kutuk kita butuh bantuan. Orang butuh bantuan artinya apa? Orang rendah hati.
Penyakitnya orang Kristen, dia sudah tahu dia gagal, dia sudah tahu banyak masalah, tapi tidak rendah hati. Aku bisa kok, aku bisa kok. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Saudara jangan campur motivator dengan firman Tuhan. Motivator ajar kita, kalau dia bisa, kau bisa. Amin, silahkan saja. Tapi firman Tuhan tidak begitu. Amin. Firman Tuhan kalau saudara tahu ada masalah, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Kalau saudara merasa iya ya, kenapa saya buat ini? Kok kayaknya semua sudah sesuai prosedur. Kok kayaknya salah? Ya kan? Sudah bikin begini, gak ada yang salah. Saya sudah coba rajin lah, mau kayak apa lagi. Tapi kok gak berhasil? Jangan-jangan. Nah, amin? Jangan-jangan. Ini butuh kerendahan hati. Firman Tuhan itu disampaikan supaya kita rendah hati. Kenapa di ayat ulangan tadi dikatakan aku menghadapkan kepadamu. Itu bicara rendah hati. Tuhan bisa saja cekoki kita, betul gak? Budi, nih kau diberkati lah. Bisa kan? Tapi Tuhan tidak mau, dikasih nih, Bud. Kau mau diberkati atau mau kutuk Budi? Terserah ya. Kira-kira Tuhan itu baik gak? Baik sekali. Tapi misalnya taruhlah saya tidak rendah hati. Apa itu biarkan, masa sih? Masa cuma dengar saja diberkati? Enggak lah. Master saya, guru saya ajar. Kalau mau diberkati tuh bangun pagi-pagi supaya jangan dipatok ayam rezekinya. Itu aja lah, gue pagi-pagi aja pergilah. Tuhan bilang, nakku diberkati itu dengar aku. Amin. Tapi aku sombong kan? Nah ini. Saya kasih contoh saya, kalau kasih saudara nanti tidak enak lagi ya. Jadi pilihan itu bicara mau rendah hati atau tidak. Next, kita cepat saja. Ini cepat-cepat, ini ayatnya terlalu banyak. Saudara baca saja ya. Penyebab kutuk yang pertama. Jadi kalau kutuk tadi itu bicara kita senantiasa gagal, senantiasa tidak berhasil, sakit-sakitan. Kita lihat sekarang penyebabnya. Jadi kita akan lihat penyebabnya, kita lihat tanda-tandanya, kemudian kita lihat jalan keluarnya. Amin. Kita tahu dulu penyebabnya apa. Firman Tuhan katakan orang dikutuk gara-gara apa? Dosa penyembahan berhala. Keluaran 23 ayat 24 dikatakan, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Jangan engkau meniru perbuatan mereka. Bayangkan saudara, kadang kita ini suka tiru-tiru, betul nggak? Waktu Israel minta raja, itu Tuhan marah. Samuel marah saudara. Tuhan itu tidak menghendaki Israel punya raja. Baca Alkitab baik-baik. Tuhan menghendaki Tuhanlah yang jadi raja. Makanya itu ada istilah sampai hari ini kita orang Kristen itu namanya teokrasi, bukan demokrasi. Teokrasi itu artinya yang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tetapi orang Israel bilang, tidak seru. Pilihlah bagi kami raja. Samuel kesal, betul nggak? Betul nggak? Kesal dia, lalu Tuhan bicara, bukan. Sesungguhnya orang Israel tidak menolak engkau, tapi aku yang ditolak. Karena orang Israel meminta raja dari daging, akhirnya Tuhan kasihlah raja dari daging. Dipilihlah siapa? Saul. Dari daging. Saul itu lebih tinggi dari leher ke atas. Daging kan fisik, betul gak? Ganteng, hebat, gagah perkasa, keturunan orang hebat. Saul bin Kusia. Hebat saudara. Dipilih, tapi saudara lihat yang hebat itu menyakiti hati Tuhan. Betul? Tapi Tuhan sayang, akhirnya dipilihlah yang baru. Siapa namanya? Daud. Daud inilah betul-betul sama sekali tidak ada fisik-fisiknya. Fisiknya cuma katakan elok parasnya, memang cuma ganteng, tapi anak muda. Hukum orang Israel tidak boleh. Jangan hukum orang Israel saudara, hukum gerejawi saja begitu kok. Selama masih ada rambut putih, gak boleh pendeta yang masih muda ngomong kok. Betul gak? Banyak organisasi gereja begitu. Jangan yang bicara kerajaan, kita sajalah, kita di gereja. Kalau masih ada yang hebat, yang tinggi, yang senior, yang muda-muda, diam saja. Kita pemanas bangku saja kan? Gitu. Jadi hukum Israel begitu. Tidak mungkin Daud itu jadi raja. Tapi Tuhan mau menghancurkan kepercayaan orang Israel yang sudah salah. Supaya orang Israel kembali rendah hati. Dipilihlah Daud, orang yang masih muda 16 tahun. Dia pun gembala, bukan gembala yang banyak dombanya. Hanya 2-3 ekor, betul enggak? Dipilih itu dan saudara tahu nama Daud itu melekat sampai hari ini.
Bahkan Tuhan berjanji yang akan dipulihkan itu kemah Daud, pondok Daud. Jadi kerendahan hati itu selalu Tuhan bawa dalam pemulihan. Saudara lihat. Jadi jangan, tetapi engkau harus memusnahkan. Jadi diperintahkan Tuhan musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Nah, bentuk-bentuk penyembahan berhala itu saya bagi 3 cepat-cepat. Yang pertama okultisme, yang kedua spiritisme, yang ketiga adalah animisme. Sebenarnya banyak, ini cepat saja. Yang pertama okultisme, Ulangan 4 ayat 16 sampai 19. Nah, lihat. Ini penyembahan berhala. Coba saudara cek dari keluarga saudara, ya. Saudara cek dengan rendah hati. Ingat poinnya apa? Rendah hati. Tidak ada yang menghakimi saudara, tapi ceklah dengan rendah hati. Apa firman-Nya? Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Berhala kayak apa? Coba lihat. Yang berbentuk laki-laki dan... Nanti saudara lihat fotonya. Waktu saya di Nias itu ada foto, bukan foto, patung laki-laki dan perempuan di tengah laut. Di Nias Selatan, turun dari langit, sudah ribuan tahun. Tsunami tidak hancur dia. Seperti Borobudur saudara. Tinggi kurang lebih 3-4 meter. Bahkan kemaluannya jelas. Yang laki-laki, yang perempuan. Siapa yang ukir itu? Berbentuk laki-laki dan perempuan. Saya ngomong suku Nia supaya tidak ada yang marah. Kalau saya ngomong suku lain nanti ada yang marah kan? Ini berbentuk laki-laki dan perempuan. Apalagi yang berbentuk binatang di bumi. Saudara lihat binatang di bumi terlalu banyak kan? Ada patung anjing, patung segala macam. Yang berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Ini sudah di Alkitab bilang. Atau berbentuk binatang yang merayap, ular, cicak. 3 cicak, tahu 3 cicak? Ada fotonya. Nanti sebentar. Apalagi? Atau yang berbentuk ikan di dalam air. Ini Tuhan perinci loh. Berbentuk ikan di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang. Saya pernah mendoakan satu orang Indonesia. Dia belajar ilmu sampai ke Sinto. Saya bakar itu ilmu dewa mataharinya saudara. Itu dari emas. Ngeri saudara, semua dia belajar. Kan ngeri. Matahari, bulan dan bintang. Segenap tentara langit. Engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru diberikan Tuhan kepada bangsa-bangsa di bawah seluruh kolong langit. So lihat ayatnya jelas. Kemudian Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jadi kalau tadi yang diperinci kurang jelas. Tuhan jelaskan lagi. Menyerupai apapun. Tadi kalau manusia, laki-laki, perempuan, binatang masih kurang. Menyerupai apapun. Baik di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Itu ayatnya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Kepada keturunan berapa saudara? Ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu kutuk. Kalau kita hitung balik. Kita hitung balik dari anak saya Rema. Ya, Rema dan kawan-kawan. Rema, Joel, siapa lagi? Salom ya. Kita hitung balik supaya saudara paham. Rema, kita yang seperti saya ini keturunan 1, betul ya? Bapaknya saya atau mertua saya keturunan 2, betul? Kakeknya saya, betul? Atau orang tua daripada Bu Heni keturunan 3. Kakeknya Bu Heni keturunan 4. Itu kalau dari Rema. Kalau dari saya berarti kakeknya bapaknya Bu Heni. Betul? Kita lihat dengan rendah hati. Benarkah kakeknya Bu Heni sudah percaya Yesus? Saya jangankan kakeknya kakek saya, kakeknya bapak saya. Bapak saya aja sembah berhala kok. Kekristenan di Indonesia baru kurang lebih 180 tahun. Kalau satu generasi 80 tahun. 2 generasi 160 tahun. Berarti kekristenan di Indonesia kurang lebih baru 2/3 generasi. Berarti generasi di atas kita itu percaya kepada siapa? Nenek moyang punya ajaran. Halo? Ingat, rendah hati saja. Kalau saudara berdebat urusan saudara dengan Tuhan. Karena saya tidak akan melayani.
Saya cuma mau sampaikan rendah hati saja. Amin. Kalau sudah kakeknya Bu Heni sudah percaya Tuhan sih luar biasa sih. Itu kalau dari jalur rema loh. Kalau dari jalur kita, berarti di atas lagi, betul nggak? Kalau dari jalur bapaknya saya, di atas lagi. Berarti turun. Saya hitung 32 garis keturunan loh. Saya udah buat pohonnya. 32 garis, karena begini, sekarang rema saja, orang tuanya bukan 1, 2, saya dan istri saya, betul nggak? Berarti ada yang dari saya, ada yang dari istri saya. Saya juga orang tua saya bukan 1, ada dari bapak saya, ada dari mama saya. Itu akarnya lagi. Istri saya juga bukan 1 orang tuanya, ada dari mamanya, dari papanya. Bayangkan yang turun sama rema itu kayak apa. Jadi jangan saudara pikir, oh sudah aman. Cuma butuh rendah hati. Amin. Kemudian next, penyebab kutuk berikutnya. Ulangan 16 ayat 21. Jangan engkau menanam sesuatu pohon. Jadi bentuk-bentuk kutuk itu patung berhala, pohon, sebagai tiang mesbah di samping mesbah Tuhan. 1 Tawarik, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi Allah orang di luar Yesus dalam kaitannya iman Kristen itu berhala. Tapi dalam kaitannya toleransi antara bermasyarakat kita menghormati. Tapi dalam kaitan kepercayaan kita, Alkitab mengatakan mereka semua tidak seperti Tuhan. Bisa paham? Tapi dalam kaitan bertoleransi, orang tidak punya agama, kita harus berteman. Supaya kita jadi garam dan terang. Saya harus pisahkan itu ya. Ya, paham ya? Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Artinya apa? Sudah mati. Yang bikin dosa bukan kita, bapak-bapak kita. Udah mati mereka. Tetapi kami yang apa? Menanggung kedurjanaan mereka. Ini namanya dosa turunan akibat penyembahan berhala, spiritisme, animisme, okultisme yang dilakukan nenek moyang kita enggak. Kita enggak pernah ke dukun. Kita enggak pernah percaya bertapa kepada apa-apa. Tapi kenapa kita gagal dan sial? Itu tadi. Nenek moyang kita yang lakukan. Bisa paham? Karena banyak sekali saya layani, apalagi di zaman modern sekarang. Saya enggak pernah ke dukun, Pak. Saya enggak pernah. Tapi kenapa hidup saya begini? Nah, yang lakukan orang tua. Tapi mungkin gak kedukun, tapi buah-buahnya nanti ketahuan. Kita lihat bentuk-bentuknya saudara. Jimat-jimat, batu giok, permata, keris, pedang, benda-benda antik kuno dalam berbagai wujud seperti kain, alat musik, susuk, mantra, ilmu kesaksian untuk kesembuhan, kebal, pesugihan dan lain-lain. Ini bentuk-bentuknya. Tolong ditampilkan dulu bentuk-bentuk penyembahan berhala. Video yang berhala. Bukan yang batu ya. Coba pelan-pelan. Di pause. Back. Nah, ini tombak. Ya. Ini cek kasih karunia Tuhan gereja di tempat ini sudah puluhan tahun. Ini tahun berapa ini saya pergi nih. Ini tombak begitu banyak saudara. Ini jimat semua. Nah, bukan next. Play. Kalau saya bilang pause. Ini kan karena cepat. Nah, ini stop. Ini pakaian perang. Ini pakaian perang ini benar-benar nuansa spiritnya kuat sekali. Ini ngeri nih saudara. Terus lanjutkan. Play lagi. Nah stop. Ini emas saudara. Ini emas. Ini upacara untuk pernikahan. Ya ini upacara pernikahan. Terus play. Nah stop. Nah dalam upacara pernikahan. Nah ini emas ini ilmunya saudara. Inilah yang membuat ini upacara pernikahan orang Nias. Jadi kalau Nias sekarang sudah mengalami terus pemulihan itu bayar harga saudara. Saya sudah 13 tahun bolak-balik. Kadang kita gak pernah bisa cerita lagi kepada jemaat. Sudah gak bisa saudara karena kita datang juga khotbahkan baik-baik. Ini saudara kenapa nanti ada orang Nias itu perempuan termahal di dunia itu orang Nias. Kalau pakai adat. Melamarnya saja itu 300 ekor babi. Melamar itu belum nikah. Itu adat. Makanya saya doakan orang Nias ada sampai punya cucu, utang nikahnya belum lunas. Sampai punya cucu, utang nikahnya belum lunas. Sampai saya bercanda sama mereka karena di sana kan mereka baik dengan cara yang baik. Saya bilang kayak cantik kali lah orang Nias ini. Kayak gak ada lagi yang paling cantik di dunia gitu.
Tertawa mereka, iya juga ya Pak Pendeta katanya gitu. Itu saudara, itu jimat nanti dipasang. Nanti orang nias itu ada satu, itu pernikahannya itu 7 hari 7 malam kalau pakai adat. Nanti orang bisa nari main, nah 7 hari 7 malam tidak capek. Saudara pikir gimana caranya nari 7 hari 7 malam tidak capek. Saudara berdiri khotbah 1 jam aja kaki sudah pegal kan. Ini nanti mereka menari 7 hari. Lalu pengantin disuruh nangis 7 hari. Katanya supaya apa? Bertobatlah, kau nanti jadi keluarga baru. Jangan lagi marah-marah sama orang tua. Ya, orang nias, salam. Betul ya Pak? Apa namanya Pak bahasa niasnya? Lafee, ya. Lafee. Saya lupa, saya orang nias palsu jadi. Lafee marafule, ya. Nah itu. Nanti digotong loh. Seperti ratu digotong ditandu. Soalnya jangan dengar kata-kata orang yang lain. Pergi dulu, jangan dengar kata orang. Ada yang bilang macam-macam lah, ini kan sukuisme sebenarnya sara. Wah orang nias nanti yang menikmati, maaf ya, menikmati menantunya itu orang tuanya dulu. Itu kan bohong saudara, enggak seperti itu. Itu pembodohan. Gitu, tidak ada yang begitu. Itu beda, itu ritual itu beda lagi. Itu ada, ritual itu ada. Tapi ritual menikah tidak begitu. Ya, itu jimat, itu emas berat itu saudara. Dililit dengan kain merah. Plus play lagi. Dan itu bagian sesembahannya itu apa namanya, kayak kalau orang Kupang bilang moko ya. Nah, kayak gitu. Terus next. Play lagi, play. Nah, ini pedang-pedangnya ini, keris-kerisnya ini saudara. Semua ini, terus play lagi. Play aja. Nah, ini batu kepercayaan. Memang orang, makanya sempat tahun berapa itu saya dapat undangan dari Jerman. Cuma saya yang tidak ada ongkos. Waktu itu almarhum Pendeta Timotius Gea kasih saya undangan dari Jerman. Ternyata sejarah Indonesia mau berubah. Ternyata sesungguhnya zaman batu paling tua di Indonesia itu bukan di mana itu. Tapi di Nias, megalitikum. Karena semua alat-alat seni, alat-alat masak semua itu batu masih ada di Nias. Bahkan sampai budayanya lompat batu. Jadi akan berubah. Tapi sayang waktu saya tidak ada ongkos ya. Ya zaman namanya kita jadi tidak bisa pergi. Padahal saya dapat undangan itu untuk ikut seminar pembuktian sejarah baru Indonesia. Bahwa Niaslah megalitikum. Itu saudara. Play lagi. Ini pedangnya ini dari batu. Bukan dari besi, batu ini. Terus lagi. Nah, semua ogoh-ogoh yang ada di Bali, ada di Nias. Semua itu berhalanya semua ada. Ini nanti dibakar ini saudara. Rusa ini, tanduk rusa nanti untuk bikin gelang lengan sebagai seorang perwira. Terus play lagi. Nah, kan kurang jelas, ini topinya. Ini topi seperti leak, dia bisa terbang. Ngiri makan orang ini. Terus. Nah ini batu-batu cincinnya ini ngiri-ngiri ini. Nuansanya ngiri kali. Terus. Nah ini berhala. Nah ini kalungnya ini. Emas ini. Saya pernah bakar. Jadi kadang saya pikir saya emas sampai hari ini cuma 1. Tapi saya ini super kaya loh. Saya bakar terlalu banyak emas. Puluhan tahun ini saya bakar emas terlalu banyak. Ini emas saudara kira-kira. Sekarang emas 1 gram berapa? 1 juta ya. Ini ratusan gram ini. Kaya gua. Terus play lagi. Nah ini. Terus play aja. Saudara lihat aja. Terlalu banyak terus play. Nah ini terus. Nah terus. Itu ada tanduk rusa. Nah ini kepalanya. Ini emas. Emas saudara. Itu emas sebongkah. Lebih besar daripada kita punya kolekta. Sebesar ini. Nah kurang lebih segini saudara. Itu kira-kira berapa duit. Nah play lagi. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ini cincin-cincinan terus. Ini pakaian-pakaiannya terus. Nah ini patung-patungnya saudara. Di setiap rumah adat harus ada. Terus. Play aja ya. Terus play. Itu lambang pohon cemarannya terus nanti. Nah ini patung-patungnya. Bukan main-main saudara. Batu semua. Terus. Nah ini waktu itu istri saya masih cantik. Nah sampai sekarang masih cantik. Ini batu-batunya, stop dulu. Nanti saudara setiap kali hamba-hamba Tuhan kirim di grup. Saudara jangan main hapus. Pak John lagi kirim ya yang di Toraja. Saudara harus perhatikan itu. Betul itu.
Itu kan bagaimana setan masuk, kepercayaan mereka ya. Bahwa manusia pertama datang di Gunung Toraja ya. Sana nonton atau main hapus saja. Kalau nggak ada kuota gua kasih dah. Maksudnya ini penting saudara. Jangan saudara pikir apa John ini pamer-pamer. Tidak. Hati kami hamba Tuhan cuma mau kita mengerti bahwa ternyata di zaman modern sudah 2022 masih ada yang mau terikat dengan kutu. Karena percaya berhala. Nah ini batunya kayak apa saudara lihat. Halo? Nah play lagi, ngeri ini saudara. Tuh itu semua, terus. Nah inilah yang datang dalam mimpi saya tuh back. Masih gendut ya. Nah. Jadi waktu malah hari pertama saya datang di Pulau Nes, hari pertama 2011 itu. Tiba-tiba makhluk ini datang di kaki saya. Kepalanya seperti ular naga tapi badannya seperti landak sebenarnya. Hitam, bukan seperti ular. Itu dia pegang. Itulah yang membuat saya mau bolak-balik ke sana. Bukan karena saya orang Nias. Saya tidak tahu kampung saya sampai hari ini. Sudah 12 tahun, 13 tahun saya bolak-balik Nias. Saya tidak tahu kampung saya. Jangan saudara pikir karena saya orang Nias. Bukan. Karena Tuhan yang suruh kok. Bisa nggak saya cari kampung? Bisa. Ini hari Rabu nanti kalau tidak ada kendala saya berangkat ke sana. Doakan ya saudara. Bisa nggak saya cari kampung? Bisa. Tapi saya memilih apa? Dengar dan lakukan. Amin. Bahkan waktu saya menikah saya diusir dari keluarga perkumpulan orang Nias. Karena saya tidak menikah pakai adat Nias. Dianggap saya orang Nias yang sesat. Tidak apa-apa kok. Buktinya saya masih hidup. Amin. Mereka tidak pernah kasih saya 1 bungkus Indomie. Apalagi Indomie mau naik nih harganya kan. Ya, ini datang saya ngeri loh. Itu dia melingkar. Wah dia pergi ke laut. Dia pergi. Tuhan kasih tahu bicara banyak. Saya gak bisa lagi jelasin. Tapi saya cuma bisa apa? Saya berdoalah. Doa saja. Makanya sekarang Nia sebenarnya sudah luar biasa baik loh. Pak Yakobus sudah pernah. Pak John sudah senang. Udah ulang-ulang. Meskipun masih desa, masih kampung. Tapi spiritnya sudah beda. Tapi saudara gak tahu harga yang dibayar. Kadang pendoa-pendoa punya penyakit. Saya sering ditanya, Pak kita doa-doa terus buahnya apa? Baru juga doa sebulan buahnya apa? Kalau hanya doa untuk pribadi ya bolehlah. Kalau bicara doa untuk bangsa, untuk satu wilayah itu butuh waktu saudara. Butuh harga yang dibayar. Kadang-kadang nanti generasi kita yang menyaksikan. Mungkin kita enggak lagi, betul enggak? Tapi tujuan kita apa? Kita doa saja. Next. Play lagi. Nah ini. Nanti ini diiring. Ini seperti patung si gale-gale. Nah, tapi dia bukan patung si gale-gale ini. Tahu si gale-gale? Danau Toba yang goyang sendiri. Kalau ini tidak saudara. Ini nanti memang dia menggambarkan bagaimana kepala suku itu memerintah. Nanti bisa dia bergerak sendiri. Matanya merah. Itu saya langsung ngomong sama juru kuncinya ini. Dan waktu itu saya ngomong saya langsung tantang dia untuk terima Yesus. Wah kadang dipikir aduh Tuhan gak tahu lagi. Next. Playkan aja. Nah ini anak kecil ini sekarang sudah kuliah. Ini anaknya Pak Pendeta Timotius Gia. Bayangkan sudah lama sekali. Ini mungkin usia 3-4 tahun sekarang dia sudah kuliah. Masih kecil ya. Terus play lagi. Play. Nah ini batu-batu permata. Ini kalau ini yang baru ini. Ini di Cibubur saudara. Ini keturunan. Ini sudah ratusan tahun usianya. Terus. Jadi ini yang bikin sampai mobil Alphard hilang. Nah ini jimat. Bentuk-bentuk jimat dalam kulit harimau. Ini bahasa Sanskerta. Terus. Nah, jadi pas lagi berdoa itu by Zoom itu kan ini apa? By video call. Tuhan kasih tahu, Ibu ada barang begini. Oh ya ada Pak. Dia kasih tunjuk. Baru cari waktu untuk saya pergi ke rumahnya dan selesaikan. Terus. Nah, ini jimat-jimat. Ini waktu di Mentawai. Terus. Nah, ini Mentawai ini di kantor bupati, saudara. Dan bupatinya itulah yang membuat bupatinya bilang, Pak Bapak harus datang lagi. Nah, tapi kita tidak ada duit lah, nantilah kapan kita doa lagi. Terus, semuanya saudara. Waktu di Mentawai itu Tuhan kasih tahu. Itu ada satu pulau yang isinya ular semua. Saya ngomong langsung sama bupati. Ada satu pulau isinya ular semua, ada gua, ada model begini, ada model begini. Dia bilang itu ada dari sini Pak, 2 jam kita naik kapal. Itu memang pulau penyembahan berhala. Pulau orang suku Sikere namanya. Suku asli Mentawai namanya Sikere. Sudah kere jadi Sikere. Gitu. Benaran, saudara cari di Google. Kere, Sikere namanya.
Badannya tato-tato semua. Malam itu satu nenek-nenek badannya tato semua datang ke kamar saya. Datang saudara. Jadi saudara jangan pikir kita pergi pelayanan itu enak-enak, makan-makan, senang-senang, foto-foto. Kita datang pelayanan itu menyerahkan hidup sama Tuhan. Amin. Tuhan yang menolong kita. Makanya saya perhatikan kenapa waktu naik kapal ke Mentawai badainya itu ngeri sekali. Karena dia tahu ada yang lagi mau datang bawa kasih karunia Tuhan yang mau berdoa bagi tempat itu. Itu laut lepas saudara, samudera apa itu? Pasifik ya. Itu ngeri saudara. Tahu lagi. Nah terus. Tapi Tuhan tolong. Amin. Nah terus play aja, play. Play. Apa sudah habis? Error dia. Hah? Habis. Nah satu video lagi. Saudara lihat lagi. Kecilin suaranya. Ini penghancurannya. Ini contoh penghancuran. Itu satu baskom saudara lihat. Itu waktu itu mereka serahkan semuanya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus taruh hati saya baru kenal. Jangan bawa pulang. Hancurkan saja di depan mereka. Karena kalau nanti saya diberkati mereka bisa pikir saya jual itu barang lalu saya jadi kaya. Saya hancurin semua. Sebenarnya banyak. Ini proses penghancuran. Martilnya kecil lagi. Jadi menghancurkannya hampir 2 jam. Tapi ini videonya cuma 2 menit saja. Capek sekali saudara. Kalah kain lu ya. Hancur. Hancur. Itu batu-batu mahal. Pasti. Itu harga ini hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Tuh lihat sampai baskom. Banyak sekali. Tapi mereka rela kenapa? Sudah 2 Alphard hilang. 2 Alphard, 3 Fortuner, 4 rumah. Habis dimakan kutuk saudara. Nah kita yang belum habis, nah kita mulai rendah hati saja. Amin. Tuh lihat berhalanya. Sebenarnya banyak video ada yang pembakaran keris, pembakaran segala terlalu banyak. Cuma kalau saudara nonton nanti terlalu banyak. Ini saya kasih sedikit saja. Lihat sampai pakai baskom. Oh ya boleh. Karena ini banyak ini. Itu ada nenek umur 84 tahun tidak bisa tidur. Malam itu habis ini barang berhala dihancurkan saudara. Tidur saudara. Tidur. Saya pikir luar biasa Tuhan itu ya. Dengar, lakukan. Itu terjadi sempat sedikit tegang saya dengan anak pertamanya. Karena anak pertamanya itu orang kaya yang punya Alphard ini. Ya model kita begini saudara lihatlah badannya juga pas-pasan ya. Penampi itu baju saya baju kemeja murah itu kan. Nah biasa saja. Pak saya ini gereja di gereja AAABBB loh. Bapak jangan sembarangan. Udah dari dulu kok itu barang berhala dari kakek saya. Itu bukan barang berhala itu perhiasan. Bapak jangan bilang main hancur-hancurkan bla bla bla. Saya bilang terserah Bapak. Kasih pengertian baru. Dia nangis minta didoakan. Begitu ketahuan masalahnya, nangis saudara, minta didoakan, baru diserahkan. Nah stop, itu masih 1 menit lagi. Jadi kita lanjut firman Tuhan. Kembali ke slide saudara. Nanti kalau sempat kita buka lagi. Kembali ke slide. Jadi tadi yang pertama adalah okultisme, itulah model berhalanya. Sebenarnya ada, lupa kali itu, ada pohon-pohon. Nggak ada ya, cuma itu doang ya. Oh, jadi kita lihat lagi, spiritisme. Spiritisme suatu ajaran kepercayaan atau keyakinan bahwa orang hidup dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang mati. Nah ini kutuk, kepercayaan orang hidup bisa bicara dengan orang mati bicara sama orang hidup. Ini orang Kristen masih banyak percaya. Opung, ngarobe anak mi opung. Pasu-pasu ma opung, betul nggak? Engkong, udah datang saya engkong. Saya mau jadi pejabat, berkatilah engkong. Padahal kita sekolah S1, S2, S3. Lahir di kota Jakarta. Tapi masih percaya dengan orang mati. Betul? Masih percaya. Kalau hari ke-7, makanya saya sekarang lagi mau merubah banyak hal saudara. Dengan cara apa? Cara pelayanan saja. Kebiasaan orang saudara ada ibadah penghiburan hari ke-7, betul nggak? Saya mau merubah sekarang. Kenapa hari penghiburan harus hari ke-7? Emang tidak boleh hari ke-9? Emang tidak boleh hari ke-11? Kenapa hari ke-7? Ternyata hari ke-7 itu budaya semua suku.
Karena menurut kepercayaan orang yang spiritisme, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, roh itu masih bergentayangan. Lalu orang Kristen mencoba mencocokologi. Tahu cocokologi? Dicocok-cocokkan, kita bikinlah ibadah penghiburan hari ke-7. Jangan saudara. Hari penghiburan hari ke-5 kalau bisa kenapa? Gak apa-apa kan? Kenapa harus hari ke-7? Mari kita batalkan semua spiritisme ini. Kepercayaan. Orang tua datang dalam mimpi. Hari pas 17 Agustus kemarin tuh satu gereja minta saya. Semua yang kena kutuk dikumpulin di gerejanya. Dalam hati saya, buset, orang lagi merdeka, gua terkurung. Saya dari pagi sampai malam saudara. Sampai anak saya bilang, papi gak ikut lomba. Aduh, ya gak ikut lomba nak. Jadi karena udah janji, saya pikir cuma doain 1-2 orang. Dia bawa di gerejanya semua. Dari pagi sampai malam. Untuk mendoakan orang-orang kena kutuk. Ada yang bisa lihat setan, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Aduh, pas datang saya, lebih banyak dari ini. Ya Tuhan, ini mau ibadah atau apa ini? Tidak Pak, doa satu-satu. Dalam hati saya, ibadah aja yuk. Kalau ibadah kan 2 jam selesai kan. Doa satu-satu. Aduh Tuhan Yesus. Tapi demi apa saudara? Demi jiwa-jiwa. Nah saudara lihat. Ulangan 18. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang menjadi petenung. Tahu tenung? Nih saya kasih tahu. Tenung itu saudara adalah kekuatan sihir, kekuatan mantra tapi dengan puji-pujian. Ya, biasanya orang nikah atau orang apa pukul gong. Peong, hai, 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 hai. Teong, hai, hai, itu tenung. Itu setannya dipanggil. Nah kita dari Konghucu, dari saudara kita itu banyak yang begitu kalau saudara tahu. Dipukul itu nih. Toeng, hai, 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 itu banyak. Itu tenung. Ya. Kemudian seorang peramal. Nah orang Kristen ini paling susah nih sama peramal. Pak kan dia bilangnya baik-baik. Jadi kalau baik-baik amin saja Pak. Ini orang Kristen nih. Taruhlah saya peramal jahat. Ibu gembala orang baik, tidak ini. Tiba-tiba saya datang. Kan bukan Bu Gembala yang datang, saya nih. Bu lihat jarinya Bu. Nah. Terus ibu bagus ya Bu. Langsung Ibu Gembala amin. Karena bagus kan. Ih jari tangan ibu artinya kaya, amin. Kan kita gitu kan. Baik kalau baik, amin. Wih mantap ini kayaknya jalan-jalannya bagus. Amin. Padahal yang ngomong peramal kan. Tapi tiba-tiba peramalnya iseng. Kok putus? Darah Yesus. Nah. Begitu yang jelek baru kita bilang darah. Waktu yang baik, amin. Ini kan ada yang salah saudara. Kalau yang terima itu orang tidak percaya Yesus tidak apa-apa. Ini orang Kristen banyak. Nah tadi malam satu anak yang saya layani bilang, iya Pak saya baru minggu lalu digituin. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang pegang tangan saya bilang kamu begini. Semuanya saya bilang ya amin kan baik Pak. Tapi tiba-tiba dia bilang hati-hati darah Yesus katanya coba. Ya ampun. Nah ini ramal itu bohong semua saudara. Itu bikin setan nempel sama kita. Kemudian telaah, tahu telaah? Telaah itu mengukur-ngukur. Seperti film Mak Lampir. Orang itu bisa lihat orang pakai media air. Bola kristal itu telaah. Hitung tanggal. Hari baik, hari tidak baik itu telaah. Nah, itu tidak boleh saudara. Apalagi penyihir. Nah sihir kan sudah tahu ya. Dikirim. Ada sihir api, sihir batu. Macam-macam saudara. Bisa kena sakit segala macam. Seorang pemantra. Nah mantra. Dulu zaman-zaman saya SMP, SMA juga pernah belajar. Hisap rokok 2-3 hisap kan. Baca mantra ini. Misalnya mantranya I love you kan gitu ya. Tarik rokok. Tiup di depan rambutnya. Taruhlah ceweknya Agnes. Ya cuy. Nah nanti saya merokok depan Agnes. Pukul kaki 2 kali. Tarik nafas. Buang lubang kanan. Lalu hidup otoknya. Siramkan asapnya ke rambut Agnes. I love you. Wah misalnya begitu ya. Kan tidak mungkin kita ngomong mantra ya. Nanti Agnes tergila-gila dengan saya. Nah itu mantra. Dan dulu pernah saya buat benaran juga loh. Itu cewek itu benaran. Naksir. Tapi gak lama paling 2-3 hari. Habis itu dia sadar lagi. Artinya saya tahu ternyata saudara kalau orang dalam Tuhan tidak akan kena. Jangan takut. Karena yang saya mantrain juga anak-anak SMP SMA juga kok. Yang tidak dalam Tuhan baik-baik. Itu pun cuma 2 hari 3 hari. Habis itu dia makin benci sama saya.
Jadi saudara itu mantra, banyak sekali mantra. Mantra panggil setan, mantra untuk keberhasilan, mantra macam-macam. Terus apa lagi? Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang mati. Saudara baca semua, ada itu saudara. Nah, bentuk-bentuknya kita langsung saja bertanya kepada arwah atau roh peramal. Minta petunjuk kepada orang mati atau restu di kuburan atau pelihara anak ambar. Ya. Dan bertanya kepada orang kesurupan. Orang lagi kesurupan kita tanya, namamu siapa? Saudara kalau pelayanan pelepasan pun jangan saudara ajak ngobrol orang kesurupan. Karena setan itu adalah bapa segala pendusta. Ya, karena nanti kita bisa tertipu. Jadi saudara hati-hati. Nah ini saudara baca saja. Nah Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh peramal. Yakni yang berzina. Yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Jadi mungkin saudara bilang saya tidak berzina Pak. Tapi ketika saudara bertanya kepada arwah, Tuhan anggap saudara berzina. Ini namanya perzinahan spiritual. Betul? Dulu saya dengan Pak John pernah layani ada orang Kalimantan menikah sama orang Batak di sini. Bulan madu, saudara, mereka lahir di sini. Lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta. Cina Kalimantan sama orang Batak menikah. Lalu orang Batak ini bilang begini, kalian kan sudah orang kota, sebelum nikah bikinlah acara-acara kita dulu. Ya terserahlah, karena mereka orang modern mau cepat, akhirnya mereka ikut. Pulanglah mereka ke Sumatera berdua. Sampai di Sumatera mereka bilang kami tidak tahu buat apa-apa, tenang aja kami yang buat. Jadi keluarga di sana yang buat, tua-tuai, ya. Nah tua-tuai ya, betul ya? Tua-tua itu yang buat. Mereka buat di kuburan. Udah mereka senyum-senyum ketawa-ketawa. Pulang singkat cerita bulan madu saudara. Ibadah pemberkatan. Habis bulan madu saudara. Malam tengah malam mau bulan madu. Neneknya melayang-layang di depan pintu hotel. Batal bulan madunya. Itu yang orang Cina Kalimantan lari turun ke bawah. Jerit dia, siapa itu? Siapa itu? Lalu yang orang Batak bilang, itu opungku. Lalu dia berantem situ. Katamu kau tidak pernah kenal opungku. Enggak tahu, tiba-tiba aku tahu dia opungmu. Dia lari. Singkat cerita lari baku kejar. 1-2 hari kemudian mereka datang ke gereja ini minta didoakan. Pak John bilang begini, luar biasa itu opung ya. Belum pernah ke Jakarta. Tapi bisa sampai ke Jakarta untuk ikut bulan madu. Pak John kan suka bercanda, bebas tiket. Tidak salah kamar. Enggak salah kamar loh, keren kan? Baru terbuka pikiran, iya juga ya. Nah gitu, karena kalau kita jawab lurus-lurus otaknya tertutup kan? Begitu jawab begitu, iya juga. Bagaimana? Kamu percaya itu opungmu? Bukan. Itu setan? Iya. Mau didoakan? Mau Pak. Baru kita doakan. Bayangkan matinya tahun 1000 berapa tidak ada pesawat. Tiba-tiba anak bulan madu, cucu ke berapa bulan madu, dia mau ikut bulan madu. Bisa tahu lagi kamarnya. Terus saya balas bertanya, iseng bertanya sama beliau. Pak, apa namanya? Orang tua bapak tahu nggak kamar hotel bapak bulan? Nggak tahu lah, ngapain saya kasih tahu, ntar mereka ganggu saya bulan madu. Nah, orang tuanya yang masih hidup dia tidak kasih tahu kamarnya di mana. Opung yang sudah mati ratusan tahun bisa tahu. Nah ini bukti bahwa kenapa setan itu ikut, karena mereka percaya orang mati masih berbicara dengan orang hidup. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10 jelas, saudara boleh buka. Sebagaimana awan melayang hilang. Demikianlah halnya dengan orang yang sudah turun ke dalam dunia orang mati. Ia tidak akan kembali ke rumahnya. Ia tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Buka di Alkitab saudara buka. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Tidak akan kembali ke rumahnya. Dia tidak akan dikenal lagi. Lalu kita percaya itu opung saya, itu engkong saya, itu mbah saya. Wah. Repot. Nah bentuk-bentuknya itu tadi, bertanya dan segala macam. Next, nah ini banyak sekali, saya sudah lihat sudah jam. Next saja, yang kemudian saudara, animisme. Nah ini kepercayaan kepada makhluk dan roh. Nah sebenarnya ada foto, tapi mungkin saya lupa kasih ya. Itu di Binjai, saya hancurkan satu pohon yang usianya sudah ribuan tahun. Itu pakai beko. Di pohon itu saya berfoto ada tulisan Nini Penawar. Dan di pohon itulah ada sungai di belakangnya. Itu setiap tahun dia ambil nyawa orang. Dan sebagai wujud bukti bahwa daerah itu sudah diberkati. Pas ada yang bertobat, saya baptis orang di situ. Saya baptis. Waktu itu saya sering bolak-balik Medan Binjai itu saudara. Nias Medan Binjai itu lawatan. Saya baptis orang di Medan Binjai itu satu gereja. Mungkin 30 orang. Setiap kali balik ada 1-2 orang dibaptis. Tinggalkan semua berhalanya.
Itu kasih karunia saudara. Sampai mereka waktu itu minta gereja. Sampai ada satu orang kasih rumah, Pak ini rumah, ini ruko, Bapak bikin gereja. Karena mereka diberkati Tuhan, dipulihkan. Tapi Tuhan cuma bilang, dengar lakukan. Tuhan cuma suruh saya untuk berdoa saja. Amin. Itu lawatan besar saudara. Itu saudara ada rumah besar mau dibikin hotel. Itu rencana hotelnya itu 100 kamar, besar sekali. Saya udah buat, cuma ya kesalahan teknis ya. Itu tidak jadi. Sampai semua pemborong itu ada yang sampai mati berdiri. Nggak jadi saudara. Padahal bangunannya udah jadi sebagian. Pintu depan udah jadi, rumah udah jadi, cuma belum finishing, belum dibuat. Itu ngeri. Itu kita masuk ke dalam hutan itu 2 jam. Jadi dia mau bikin kayak puncak, masuk ke dalam tempat kayak retret begitu. Di dalam itu ada pohon besar sekali, lebih besar dari gedung ini. Besar. Itu entah bagaimana tiba-tiba Tuhan tuntun. Tuhan kasih tahu pergi ke dalam, pergi ke dalam. Benar ada itu pohon, ada tulisan ini penawar. Dan di tempat itulah yang Tuhan bicara, di bawah ini ada minyak bumi. Dan ternyata saudara bisa buka di Google, betul. Di Binjai setelah doa itu, sekarang dibuat kilang minyak Pertamina Nini Penawar. Saudara buka ada di situ. Jadi yang punya tanah itu ternyata ada kecanggihan teknologi dari tanah sebelah itu minyak itu bisa disedot 1000 meter, 2000 meter dalam tanah dipindahin. Jadi diambil keluarnya dari yang punya tanah lain, yang punya bupati punya tanah. Bukan dari yang kita doakan. Tapi masih satu wilayah kecamatan Nini Penawar itu. Wilayah Nini Penawar itu. Saya lupa nama kecamatannya apa. Sayang sekali nggak ada foto. Itu fotonya jelas. Nini Penawar. Di situ orang mati, di situ orang segala macam. Ini kutuk saudara. Wilayah itu saudara berat sekali. Tapi saudara tahu setelah didoakan bertahun-tahun bolak-balik ke sana. Wilayah itu sekarang jadi akses tol. Akses tol Binjai Aceh. Keren gak saudara? Jadi artinya saudara, Tuhan kasih pilihan. Next, kalau kalian lihat. Nah ini teman-teman. Ini pohon-pohon keramat yang penuh cabang, pohon rimbun. Memang biasa berhala itu di pohon keramat, pohon rindu. Nah ini ada satu kisah, 2 raja-raja, kisah Raja Ahas. Ia mempersembahkan membakar korban di bukit pengorbanan di tempat-tempat tinggi di bawah setiap pohon. Ini raja jahat sekali. Ya, dia sudah percaya Tuhan tapi dia lakukan penyembahan berhala. Banyak orang Kristen begitu, hanya demi kekayaan dia buat begitu. Next. Nah ini saudara baca saja. Ini ada kutuk-kutuk lainnya, tahayul, dosa moral. Jadi kalau orang tuanya berzina, membunuh, itu turun loh. Kalau saudara tahu itu kutuk pembunuhan, kutuk ini ketahuan itu turun, itu didoakan. Terus orang mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi berhalanya dirinya sendiri itu terkutuk saudara. Karena Tuhan cuma mau kita rendah hati. Atau perkataan yang diucapkan oleh orang. Ini kutuk pakai mantra, kutuk orang tua. Itu bisa. Nah kalau jelaskan lagi panjang. Next. Tanda-tanda kutuk. Nah ini tanda-tanda kutuk. Mental tidak stabil, sakit-sakitan, menderita penyakit itu ya. Gambarnya sampai pengen bunuh diri, dekat sama baygon. Nah ini terlibat hutang. Terlibat hutang dan kekurangan uang yang terus menerus. Nah ini namanya berkatnya bocor. Minggu lalu saya khotbah di daerah Sunter yang mau sekolah doa. Itu banyak sekali kumpul sampai malam loh. Kita dari pagi sampai malam. Mereka minta didoakan, rata-rata minta didoakan apa? Utang. Utangnya rata-rata 250 juta satu kali jual mobil. Berapa bulan kemudian lagi 250 juta gade rumah. Berapa bulan kemudian lagi lunas 250 juta rumah yang digade dijual. Berapa bulan kemudian lagi jual lagi semua sampai sekarang nggak tahu mau jual apa lagi. Dan suami istri bilang nggak tahu apa ini Pak, nggak tahu uang apa. Dibilang gagal usaha, nggak kami kerja kok. Ini terlilit terus saudara. Ternyata baku cek dari atas ketahuan, capek. Nah inti daripada khotbah ini bahwa hanya Yesus yang bisa menolong kita. Amin. Dan kita yang sudah bertumbuh, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar baik bagi mereka. Amin. Tuhan sangat merindukan saudara yang sudah dalam Tuhan untuk jadi pendoa bagi mereka-mereka ini saudara. Kasihan mereka ini. Nah apalagi tadi kelewatan.
Kemandulan, keguguran masalah wanita. Saya pernah banyak, saya doakan orang yang mensnya setahun sekali. Coba bayangkan. Setahun sekali 2 kali mensnya. Tahu mens ya, datang bulan. Nggak teratur. Wah itu. Pernah sekali waktu untung ada suaminya. Baru lagi doa. Tiba-tiba dia ada mens. Keluar kan dia nggak pakai pembalut. Mens itu darah sampai di lantai-lantai saudara. Sampai sekujur pahanya. Waduh. Itu kasih karunia. Jadi saya merasa kalau kita pendoa yang sungguh-sungguh, semua orang bisa jadi keluarga kita loh. Amin. Ketika mereka ngalami pertolongan, mereka jadi keluarga dekat sama kita. Kan semua sudah tidak ada pikir yang aneh-aneh. Di samping suaminya, di samping orang tuanya. Tuhan Yesus, dia bahasa roh tiba-tiba keluar. Selesai. Pak, Bu, urus dulu kita. Saya silakan Mbak Ibu ke kamar mandi dulu. Ini saudara. Terus udah mulai, nanti udah agak sembuh dikit, ada lagi, doa lagi. Butuh rendah hati saudara, butuh rendah hati. Jangan saudara pikir saya sudah doa. Kadang orang Kristen pikir kalau panggil pendeta berarti angpau lagi. Panggil hamba Tuhan, angpau lagi. Waduh terlalu picik seperti itu. Intinya saudara mau didoakan ya baik gitu. Terlibat hutang, apalagi kehancuran dalam perkawinan. Jadi tanda-tanda kutuk. Dibuat susah menikah. Kalau menikah susah punya anak. Kalau punya anak, anaknya punya masalah. Sekali waktu saya lagi khotbah di satu gereja, tiba-tiba saya lihat ada seorang anak gadis cantik loh. Taruhlah kayak Angel ya, baju merah. Saya lihat ada kuntilanak di rambutnya, benaran saudara. Cuma karena itu lagi ibadah kan tidak mungkin saya bilang kau yang baju merah, ada kuntilanak kan nggak mungkin, bisa kabur semua jemaat. Jadi Tuhan kasih saya hikmat, itu namanya etika dalam pelayanan. Jadi saya bilang, wah itu yang baju merah, nanti habis ibadah kita ngobrol-ngobrol ya. Damai kan? Iya dia senang senyum-senyum. Jadi selesai habis ibadah kita masuk ke ruang kayak pastori begitu, ruang kantor. Ternyata dia bawa semua orang tuanya, ibu gembala, pelayan dia bawa rame-rame. Saya bilang, waduh ini mau sharing kok jadi rame-rame. Tapi tidak apa-apa, singkat cerita ngobrol. Baru ngobrol saudara dia langsung jatuh di lantai dan jadi ular. Belum didoakan. Langsung itu yang saudara-saudara teman pelayan kabur semua. Nah itu cara Tuhan, kamu doakan selesai. Baru ngobrol. Saya tanya, ibu belum menikah ya? Iya. Dia bilang saya pacaran dengan segala model sudah Pak. Tapi giliran mau menikah tidak bisa. Padahal rumahnya 2, mobilnya 2. Usahanya bagus, kerjanya bagus. Kurang apa? Beda kalau dia tidak bekerja, tidak cantik dan segala macam. Tapi begitu didoakan saudara. Nah ternyata di kamarnya itu ditaruh pedang VOC. Itu akhirnya saya dengan Pak John pergi itu. Dari Makassar. Mau dikawinkan dengan Cisadane. Buaya putih. Wah habis doakan itu kan Pak John cuma 1 kali. Saya yang follow up terus. Saya bilang sama beliau. Kau harus pindah dari sini. Karena orang tuamu tidak mau serahkan ini barang. Tapi bagaimana Pak? Kau kan punya rumah 2. Pindah saja. Kita bukan kalah. Tapi kalau itu barang di kamar kamu. Bagaimana kau mau menikah? Dengar dan lakukan. Dia taat, dia pindah saudara. Dia pindah di rumahnya di Motherland. Setelah pindah di rumah di Motherland, berapa waktu kemudian dia telepon saya, Pak bisa main lagi Pak untuk doa? Boleh, datang. Dia bilang ada 2 laki-laki lagi dekat sama dia. 1 dari Amerika, 1 dari Singapura. Wih, bayangkan saudara selesai didoakan yang dekati dia bangsa-bangsa. Lalu dia bilang saya naksirnya yang Amerika. Tapi Tuhan taruh di hati saya, tidak nanti kau sama yang Singapura. Yang Singapura ini tidak pernah ngomong Pak, tidak nanti kau sama Singapura. Lihat saja. Benar saudara, singkat cerita. Yang Amerika janji mau datang-datang gak datang-datang. Cuma telepon terus. Yang Singapura tidak pernah, cuma 1 kali ngomong. Lalu tiba-tiba setelah berapa bulan telepon pakai video call ke apa itu. Saya mau datang ke Indonesia. Si perempuan tidak percaya karena Amerika aja gak datang-datang. Singapura beneran datang. Ketemu kopi darat sekian waktu langsung dia bilang. Saya bawa orang tua saya lamar, menikah. Sekarang anak 2 biji. Cepat. Amin. Nah saudara tahu sukacita kita sebagai hamba Tuhan apa saudara? Saya bersyukur sudah banyak sekali yang dibebaskan. Amin. Adakah mereka kasih saya sepotong rumah, sepotong mobil, 2 potong pakaian? Tidak ada saudara. Tapi hanya karena lihat mereka bisa dibebaskan. Kenapa? Saya juga buah kutuk. Tahun 97 saudara saya tidur di jalan. Saudara tidak tahu kan? Karena buah kutuk. Kami ke Jakarta ini bukan hijrah. Kami lari dari Sibolga.
Banyak masalah keluarga. Bapak saya itu kepala sekolah. Bukan orang kaya tapi bukan orang miskin-miskin juga kan. Tapi saya tamat sekolah tidak bisa kuliah. Teman-teman saya bapaknya tukang jual ikan asin, tukang becak bisa kuliah. Meskipun cuma di USU, Unimed, Sumatera. Saya nggak ada pikir Jakarta. Saya apa? Lari ke Jakarta saudara. Sampai di Jakarta saya numpang di rumah satu keluarga di daerah Dasana Indah, Karawaci. Itu guru honor, anaknya 3. Adiknya 1, 6 orang mereka. Tambah kami 5 biji, 11 biji lah kami. Di rumah tipe 21, kamar 1. Yang satu kamar itu keluarga, kami satu keluarga di depan di ruang tamu disusun kayak ikan asin. Kurang lebih 2-3 minggu saya tinggal di situ, saya tidak tahan, saya lari saudara. Dengan baju di badan karena saya ingat ada orang kasih saya uang 2.000 rupiah. Dengan satu kantong plastik hitam itu mungkin sepasang baju. Saya ingat dari Dasana Indah sampai Cikokol. Dulu Cikokol itu Tang City belum ada, itu pasar. 400 perak. Dari Cikokol sampai Ciledug 400 perak. Masih sisa 1.200, disitulah saya makan di warteg. Habis itu uang habis, mulailah gerilya. Saya tidur di jalan kurang lebih 2-3 minggu. Disitulah Pak Timotius tangkap saya. Saya yang hari ini saudara lihat keren, ganteng. Ya dong, kalau nggak ganteng nggak laku kan? Anak-anak saya baik saudara. Saya pernah tidur di jalan. Itu buah kutuk. Tapi Tuhan menolong saya. Itu sebabnya saya mau jadi hamba Tuhan dan mendoakan orang. Kalau bicara ambisi nggak ada saudara. Tapi saya mau merindukan saudara. Mari kita bertumbuh. Nah, jalan keluar. Next. Jalan keluar. Nah, saudara baca saja. Yang pertama saudara itu ada gambarnya. Marilah. Rendahkan hatimu. Responi kata Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kutuk hanya bisa dibebaskan oleh Yesus. Tidak bisa oleh yang lain saudara. Yang lain gak bisa. Jadi hanya datang sama Tuhan Yesus. Mohon pengampunan atas dosa kita. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa. Back dulu. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara. Nah ini. Lagi heboh di TV sekarang kasus kepolisian ya. Nah, itu namanya berperkara. Jadi bicara mendoakan kutuk bukan sekedar berdoa, Pak doakan saya lepaskan dari kutuk. Bukan. Membebaskan kutuk itu berperkara. Saudara doa baik-baik. Minta tolong sama hamba Tuhan yang mengerti. Nanti hamba Tuhan itu dibukakan Tuhan. Apa yang dibukakan Tuhan dibawa sama Tuhan. Berperkara. Bukan sekedar mari kita nyanyi. Ku tak dapat jalan sendiri. Dalam nama Yesus semua kutuk selesai. Bukan begitu. Berperkara inilah kerendahan hati. Amin. Nanti Tuhan bukakan apa itu yang didoakan. Selesai ya sudah. Nanti berapa waktu lagi ada yang perlu dibukakan. Itu yang didoakan. Amin. Kutuk itu seperti orang pakai baju. Pendeta jas nih. Ada kos dalam, di luarnya kemeja, dasi, lalu jas. Kira-kira lebih gampang mana? Buka jas, pakai lengkap dengan orang pakai kaos, satu. Orang yang ada kutuk itu seperti apa? Seperti orang pakai jas, pakaiannya banyak, bukanya satu-satu. Halo? Tapi orang yang tidak ada kutuk ya selesai. Gitu. Saya ini kutuk segala, mama saya kalau marah kutuk saya. Bapak saya santet mama saya santet bapak saya. Mama saya santet saya, cuma saya nggak bisa santet mama saya. Ilmunya kurang. Gitu kan masih kecil dulu kita. Benaran. Jadi satu keluarga yang mengerikan. Saya tidak malu, saudara lihatlah, saudara kenal adik saya. Sampai hari ini adik saya belum didoakan kutuknya. Mulut saya sampai berbusa, Dek datang sama Tuhan. Ada Pak John, ada kakakmu mendoakan, tidak mau. Satu produk. Kerendahan hatinya beda. Kakak adik. Saya berusaha rawat dia. Bapak saya mati, saya urus dia. Saya sekolahkan dia, saya bawa kepada Tuhan. Itu hal yang berbeda. Tapi untuk dia dibebaskan dari kutuk, dia sendiri yang harus mau datang sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah, terserah. Satu produk. Saya nggak usah bilang abang saya, itu lebih berat lagi. Dari kami 3 bersaudara, ini buah kutuk. Tapi puji Tuhan.
Tetap ada kasih karunia. Dan saya percaya buat saudara-saudara saya masih ada kasih karunia yang sama. Amin. Nah ini saudara harus pahami itu. Dah. Kemudian apa? Mengampuni. Jalan keluar untuk bebas dari kutuk, saudara harus mengampuni. Karena pengampunan itu adalah pintu keselamatan. Orang tidak mengampuni, dia sedang memiliki sifatnya Lucifer. Dia sedang memiliki sifatnya setan. Setan itu adalah orang yang terkutuk, pribadi yang terkutuk itu setan. Makanya dia kepahitan, kan dia marah. Dia diciptakan Tuhan demikian hebat, tapi tidak ada karya penyelamatan. Betul? Dia diciptakan Tuhan dengan segala kuasa, tapi tidak ada karya penyelamatan. Tapi manusia ada karya penyelamatan. Kira-kira marah gak dia? Marah. Enak sekali. Makanya setan itu pribadi yang kepahitan. Dia tidak ada karya keselamatan bagi dia. Jadi kita harus mengampuni. Matius 6. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Ini saya meresponi karena waktu Pak John khotbah tentang Hosea, masih ingat? Dalam kitab Hosea bagaimana orang berlomba-lomba kepada setannya, kepada berhalanya, itu mendatangkan kutuk. Itu sebabnya saya sampaikan firman ini bagi saudara. Ini buah-buah kutuk. Terus, memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan, menghentikan segala bentuk okultisme, spiritisme dan lain-lain. Pelayanan pelepasan. Ini ayat yang sebenarnya saya mau khotbahkan panjang, tapi penjelasan saya sudah panjang. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Katakan amin. Jadi hanya Yesus yang bisa melepaskan. Gak ada yang lain. Kalau saudara merasa kurang berkat, jangan ke Gunung Kawi. Jangan ke pesulap merah, pesulap biru, dan segala macam. Jangan ke dukun-dukun. Datang sama Tuhan, dia yang bisa melepaskan kita. Dia memindahkan kita, dia bukan hanya melepaskan, tapi dia pindahkan. Keren gak? Dia kerjanya tidak tanggung. Saya aja sebagai hamba Tuhan merasa kadang saya pelayanannya tanggung. Orang yang dilayani ini gak tuntas. Tapi Tuhan tidak pernah tanggung. Setelah orang dilepaskan, dipindahkan. Jadi warga kerajaan surga. Amin. Hebat. Mungkin kita punya kerja tanggung. Tapi Tuhan punya kerja tidak tanggung. Ya, terus. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi dia yang mengasihi kita. Dan melepaskan kita. Jadi dia yang berkuasa atas semua raja saudara. Nah sebenarnya saya ada siapkan satu video lagi tapi lupa ya itu ya. Itu bagaimana pohon ini penawar. Terus itu mahkota 40 tahun. Mahkota kerajaan Raja Ajibata. Itu ada itu. Saya ada fotonya semua. Terus ada mahkota kerajaan Raja Sunda. Waktu saya pelayanan di Bandung. Itu doakan seorang kolonel infanteri. Sampai saya nginap di rumahnya. Itu ngiri sekali. Dia kasih tahu bagaimana dia disuruh sama atasannya untuk potong kepala orang. Wah itu ngeri. Tadinya saya mau nginap di hotel. Tapi karena dia bilang saya hampir tiap malam ngigo. Langsung saya bilang kalau gitu saya nginap di kamar bapak saja. Di sini saja. Tapi kamarnya gak enak, gak apa-apa pak. Saya nginap di situ. Benar. Tiap malam dia ngigo. Jadi waktu dia perang di Aceh lawan GAM itu. Wah itu. Setelah suruh tembak, suruh potong. Tapi namanya polisi ya, tentara. Harus tunduk sama atasan. Wah itu ngeri sekali. Mendoakannya gak main-main saudara. Dan ternyata dia juga punya jimat, punya berhala segala macam. Jadi intinya saudara. Apapun masalah saudara. Jalan keluarnya ada. Amin. Nanti mulai pulang dari sini saudara renungkan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada banyak pendoa. Kalau saudara merasa iya ya sepertinya saya ada ikatan ini. Yang saudara butuhkan cuma satu. Rendahkan hati saudara dan mintalah hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Amin. Amin. Supaya semua kita bertumbuh maju. Karena berkat Tuhan yang Tuhan kasih sama kita itu seabrak-abrak. Yeremia 29 berkata, aku ini Tuhan. Mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Aku memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya berkat sama kita itu besar. Jangan mau rugi hanya gara-gara gengsi. Betul? Hanya gara-gara kalau dia bisa saya bisa. Jangan. Kalau saya nggak mau, saya lebih baik rendahkan hati. Karena hidup saya ini gara-gara rendah hatilah Tuhan berkati. Amin.
Semakin saudara rendah hati, semakin saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.